Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah mau ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga ketika saat ini Mari menemui kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Nah, kali ini Mari mau ngajak pick a card. Kita akan cari tahu sosok seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu di rentang waktu tahun 2023 ini, gitu ya. Dan memang sih untuk beberapa barangkali kamu baru aja ketemu dengan dia, tetapi katakanlah baru-baru ini aja gitu, belum yang kayak sudah bertemu tahun lalu, setahunan gitu ya, enggak. Tetapi energi katakanlah 4 bulan, 3 bulan yang lalu, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada 3 tumpukan kartu tarot. Monggo silahkan dipilih salah satunya. Tetapi mana tahu kamu tipe orang yang ingin membuka diri dengan kesempatan apapun yang datang dalam hidupnya kamu dengan cara tidak memilih kartu tarot ini juga tidak ada masalah di sana ya. Di sini kita bebas gitu. Terserah suka-sukanya kamu mau seperti apa, mau pilih 2 kah, atau hanya mau pilih 1, atau mau pilih ketiganya, silahkan saja. Jadi nanti akan ada 9 kartu tarot yang Mari tarik, 3 untuk menunjukkan tentang dirinya, 3 untuk menunjukkan bagaimana dia melihat dirimu, dan kemudian 3 kartu tarot untuk membaca bagaimana hubungan yang akan dia bangun dengan kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, di sini Mari ingatkan bahwa ini adalah energi kolektif ya, sehingga sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja. Oke, dan juga mungkin pembacaan ini hanya akan cocok sebagian saja untuk menunjukkan karakter dia ataupun karakter kamu. Tetapi yang jelasnya, apabila memang pembacaan ini tarikan energi dari kamu akan bertemu dengan si dia gitu ya. Oke, baik. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kemudian di sini kartu yang ketiga. Monggo silahkan dipilih ya. Kalau masih bingung-bingung silahkan di-pause aja videonya. Tetapi di sini Mari untuk menghemat durasi, Mari akan memulai ya. Mari mulai dari yang paling sudut sini untuk kartu pertama. Kartu berikutnya digeser dulu. Menunggu antrian. Ya. Baik, kita akan lihat sosok seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu dan energi apa nanti yang akan dia bawa dalam hidup kamu. Oke, baik. Siapakah dirinya? Oke, ya, nampaknya ini seseorang dengan energi api. Mungkin saja dia datang dari Sun, Moon, Rising, Venus atau Sun saja ya. Sun saja, di situ ada Sagittarius, Leo, dan Aries. Kemudian bisa ini seseorang datang dari energi Cancer di sini ya. Oke, baik. Cancer, Scorpio. Ya, jadi siapakah dirinya? Mungkin ini seseorang dengan usia rentang 35 tahun ke bawah. Gitu ya, bisa aja dia 22 tahun, 27 tahun, 31 tahun gitu ya. Yang jelasnya kalau Mari lihat di sini dia tidak melebihi usia 35 tahun gitu ya. Jadi di bawah 35 tahun. Ini seseorang dengan penampilan yang cukup menarik ya. Dia flamboyan gayanya. Energi mudanya itu masih sangat-sangat terlihat sekali. Berpenampilan rapi, bersih, menarik kayak gitu ya. Ini seseorang yang kalau Mari lihat dia orang yang membutuhkan perhatian gitu ya. Mungkin di masa kecilnya dia terbiasa kayak gitu ya, dibiasakan oleh keluarganya dia menjadi pusat perhatian. Jadi semakin besarnya atau semakin banyak usianya dia, sifat atau kebiasaan seperti itu masih akan terbawa-bawa gitu ya. Seseorang ini mungkin punya karakter agak-agak impulsif, melakukan dulu baru mikir kemudian gitu ya. Kalau udah mentok baru tahu kalau ini yang dia lakukan salah gitu. Karena dia berorientasi kepada tindakan gitu ya. Jadi ini seseorang yang kayak learning by doing gitu loh. Jadi dia tidak hanya cukup untuk mendengarkan nasihat-nasihat, baca-bacaan, nggak cukup gitu ya. Dia terlibat langsung kepada kehidupan itu sendiri. Biar tahu mana yang salah, mana yang benar. Tetapi yang celakanya kadang-kadang dia mau terjebak dalam
situasi yang sama berulang-ulang kali gitu ya. Learning by doing, tapi learningnya ini tuh harus mengalami hal yang sama sampai beberapa kali dulu baru dianya ngeh kayak gitu ya. Nah, ini orang punya vitalitas tinggi, semangat hidup yang besar gitu ya. Ini seseorang yang kayaknya gak mau punya kehidupan itu yang mudah, karena dia pengen itu punya tantangan-tantangan kayak gitu ya. Soalnya dia ini orangnya pembosan. Jadi kalau dengan dia, jika mendapatkan sesuatu dengan mudah, itu dianggap tidak menarik bagi dia gitu ya. Jadi harus ada perjuangan demi perjuangannya. Nah, di situ baru berharga dia rasa kehidupannya gitu ya. Kemudian orang ini menyenangkan, lucu kayak gitu ya. Ada nekat-nekatnya juga gitu. Tapi di sini ada kayak sifat bosenan, nggak sabaran kayak gitu ya. Sikap yang sedikit keras kepala gitu. Tetapi kalau mau dikatakanlah misalnya mau mau dinasehatin kayak gitu ya. Ini memang sebenarnya mau-mau aja, tetapi tidak mudah akan bisa kita masukin input-input pemahamannya kita, pengetahuannya kita ke seseorang ini. Masa iya sih kayak gitu? Nah, kayak gitu modelnya. Ini orang punya spirit bebas gitu ya. Jadi jangan coba-coba mengikat seseorang ini. Semakin kamu bisa memberikan kebebasan padanya, maka dia akan bisa merasa semakin nyaman dengan kamu gitu ya. Jika dia sudah menginginkan sesuatu, maka jelas akan habis-habisan dia upayakan, akan habis-habisan dia kejar gitu ya. Orangnya keras kepala sekaligus keras kemauan. Nah, di situ ya. Orangnya sudah pasti asik, kayak kepengen mencicipi ini itu gitu ya, menikmati sensasi ini dan itu. Sensasi ya. Dia hidup berdasarkan sensasi. Nah, di sana. Jadi kalau mari lihat ketika dia mendekati kamu, boleh jadi dia akan mendekati kamu sampai dia bisa dapetin perhatian kamu gitu ya. Mau kamu tolak dia sampai 100 kali, dia akan kembali mencoba 100 kali juga. Nah, seperti itu ya. Harus ada cerita dia babak belur ya, harus ada cerita sampai dia dapetin semua yang dia maui, baru di situ dia merasa kayak yang senang. Baru dia di situ merasa tenang. Nah, kayak gitu. Ya. Ini seseorang akan pandai sekali bersosialisasi. Dia pandai juga beradaptasi gitu ya. Dia pandai membuat orang tertawa, pandai membuat orang menyukai dia, menyenangi dia, dan merasa nyaman dengan dirinya. Nah, seperti itu ya. Tapi ini bisa orangnya itu nggak yang terlalu pandai untuk ngomong-ngomong yang mesra-mesra, nggak gitu pandai gitu ya. Tapi sesungguhnya orang ini bisa ada sisi romantisnya. Sisi romantisnya dia akan dia tunjukkan dengan perbuatan. Misalnya ngerapiin rambutnya kamu yang sedang berantakan. Misalnya kayak gitu ya. Atau ngebersihin baju kamu yang ketumpahan apa. Kayak gitu lah ya. Ngantar kamu kemana-mana, jemput kamu kemana-mana. Modelnya gitu. Hadir dalam hidupnya kamu di saat kamu butuh bantuan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia orientasinya kepada tindakan demi tindakan. Memang ya itu tadi, mungkin kamu tidak akan ngejalanin hubungan yang terlalu intens dengan dirinya, karena sudah pasti dia akan melompat dari satu kisah ke kisah lain. Hanya saja mari pastikan ketika kamu berinteraksi dengan seseorang ini, kamu akan merasa bahagia kayak gitu ya. Dia akan ngajak kamu untuk icip-icip kehidupan yang belum pernah kamu lalui. Nah, seperti itu. Atau dia akan mengikuti energinya kamu, gitu. Dia mampu mengikuti ritme kehidupannya kamu, kebiasaannya kamu, atau cara-cara hidupnya kamu, gitu ya. Bisa dia mampu dia di sana, gitu ya. Jadi orang ini kalau mari katakan memang hidup dia itu tidak mudah, cenderung keras di sana. Hanya saja itulah yang membuat dia merasa seperti orang yang hidup gitu ya. Ini orangnya mungkin agak selengean gayanya gitu. Dia bisa aja datang ke sebuah resepsi pernikahan dengan pakai baju
ala-ala Hawaiian gitu ya. Mungkin dia akan berpenampilan dengan tabrak-tabrak warna. Pokoknya gimana biar lampu sorot itu mengarah ke dia gitu ya. Dia harus merasa tampil berbeda daripada orang kebanyakan. Pergaulan luas gitu ya. Dan ini ada aroma-aroma playboy atau playgirl-nya. Nah, seperti itu ya. Ini penampilan yang menarik gitu ya. Wangi juga, atau ini bisa juga kayak gaya-gaya anak-anak motor, gaya-gaya anak-anak gunung. Ya, memang dia suka aktivitas-aktivitas yang lumayan ekstrim. Kayak gitu ya. Jadi ini bukan tipe orang yang duduk manis di rumah, nggak ngelakukan apa-apa, hanya ngerasa puas dengan jalan-jalan searching atau berselancar di sosial media. Tidak, dia tidak akan segan-segan berpeluh-peluh, mengotor-ngotori badannya dia, membuat kulit dia hitam gitu ya, karena perjalanan demi perjalanannya dia gitu. Jadi ini orang tipe-tipe anak lapangan ini gitu, bukan tipe anak rumahan. Nah, seperti itu ya. Jadi lagi-lagi ini nampaknya orang yang banyak senang sama dia gitu ya. Mudah dia menarik rasa simpati dari seseorang, rasa suka dari orang-orang, bukan hanya seseorang tapi orang-orang kayak gitu ya. Jadi kayak lawan jenis itu tertarik banget sama dia karena ada gaya-gaya bad boy, bad girl-nya tadi itu. Nah, di situ. Dan dia ini ada juga usil-usilnya nih. Senang dia memang bikin orang bersemu merah pipinya gitu ya. Merasa kayak serba salah ketika dia menatap dengan tajam. Senang dia yang kayak gituan gitulah ya. Tapi kalau kamu misalnya tipe orang yang pencemburu gitu ya, kamu boleh jadi akan makan hati ngelihat dia. Karena ini kalau misalnya kalian jalan, ini banyak aja, hey halo apa kabar kamu gitu ya. Karena luas pergaulan gitu, orang banyak seneng lihat dia gitu ya. Atau misalnya dia akan sibuk untuk balas telepon orang, chattingan orang, karena orang pengen aja terkoneksi sama dia. Yuk jalan kemana yuk, kayak gitu ya. Yuk kita lakukan ini yuk, hey kamu apa kabar, ayo antar aku yuk, gitu-gitu. Jadi kayak orang tuh pengen aja berinteraksi dengan dia. Makanya kalau misalnya kamu jatuh hati dengan seseorang ini, kamu tidak bisa pakai gaya-gaya yang cemburuan itu tadi. Nanti kamu capek sendiri, kamu lelah sendiri. Semakin diikat dirinya, maka dia semakin akan cepat pergi kabur dari dirimu gitu ya. Kalau misalnya nanti hubungan ini berujung kepada asmara, nanti kita akan lihat di sana. Oke? Jadi banyak pun orang yang senang sama dia, tapi dia akan milih-milih ini, memberikan hatinya dia kepada seorang pria atau seorang wanita, gitu. Orang boleh banyak mengejar dia, tapi dia pemilih, gitu. Ya, yang punya energi sama besar dengan dirinya itu yang dia pilih. Orang yang hidupnya tidak monoton itu nanti yang akan dia pilih. Nah, seperti itu. Ini dia seksi, sudah pasti. Keker jika dia seorang pria, mungkin di situ agak berewokan, rambutnya cenderung ikal, keriting gitu ya, rambutnya lebat, tebel gitu kan. Kemudian ini bisa hitam mengkilat rambutnya atau justru agak cenderung kemerah-merahan gitu ya. Beberapa ini seneng dengan fashion gitu ya. Jadi dia bisa aja mewarnai rambutnya dengan kayak rainbow gitu ya. Atau dia mewarnai rambutnya pirang, atau sekarang itu lagi hype yang silver, yang kayak gitu ya. Yang penting dia berbeda, dia bisa punya tato, walaupun dia seorang cewek, dia punya tato, kayak gitu ya, kalau mari lihat beberapa. Atau dia suka dengan style agak sedikit tomboy-tomboyan, gitu. Ini tipenya pemberani, mendobrak ini tipenya tipe pembangkang, kayak gitu ya. Dia ini ya punya prinsip peraturan itu ada untuk dilanggar. Peraturan ada untuk dilanggar, bukan untuk dipatuhi. Nah, modelnya kayak gitu ya. Seksi, tubuhnya lumayan padat gitu ya. Jadi kamu nggak akan ketemu sama orang yang singset yang gimana gitu. Enggak, ini padat, cenderung di situ atletis.
gitu, karena dia suka kompetisi, dia suka dengan olahraga yang menantang, di situ aktivitas-aktivitas dengan intensitas tinggi. Nah, dia seneng kayak gitu. Jadi ini orangnya sibuk banget, ada aja yang mau dia kerjain gitu. Nggak bisa diem gitu ya, tubuhnya nggak bisa diem. Seneng juga ngobrol, ngomong gitu ya. Senang menceritakan tentang dirinya dia, atau dia akan mudah takjub ketika melihat ada seseorang yang ngejalanin hidup cukup ekstrim. Nah, di situ dia, itu ketertarikannya dia. Jadi sangat tertarik kepada kehidupan. Nah, kemudian ini bisa kulitnya cenderung agak sawo matang, ya. Jadi ini mari bercerita tentang ciri-ciri kita Indo ya, orang Indonesia ya. Jadi cenderung sawo mateng atau kuning, tetapi bukan kuning yang kayak orang Tionghoa gitu ya, enggak. Putih sih bisa aja putih, tapi kayak cenderung menuju ke coklat muda, modelnya kayak gitu ya. Kemudian ini orangnya sintal. Kemudian ini kalau pria dia bisa tinggi besar orangnya. Kalau dia wanita rata-rata wanita Indonesia, tetapi dengan wajah yang unik, wajah yang menarik gitu ya. Jadi ini maco banget sebagai pria dan kelihatan seksi, menarik, sex appeal-nya kuat jika dia seorang wanita. Nah, seperti itu ya. Oh ya, jadi ini orang kan butuh pengakuan ini ya, sifatnya dia. Jadi dia seneng kalau dia merasa bahwa kamu membutuhkan dirinya, gitu ya. Kamu mengakui bahwa dia ada dalam hidupnya kamu. Nah, ini orang kalau mau lihat aksesorisnya pasti ada. Apakah jika dia cowok tindiknya ada gitu ya, atau dia pakai gelang yang kayak gimana gitu, atau dia mungkin pakai cincin yang sedikit unik. Pokoknya dia selalu ingin ada seperti penanda dirinya, ciri khas dirinya. Pasti ada yang kayak gitu ya. Nah, di sana. Kemudian apalagi ini suka dengan pakaian yang lumayan terbuka jika dia seorang wanita, tapi tidak semua ya. Apalagi kita sekarang di Indonesia lagi kenceng-kencengnya syariat ya namanya ya, pakai kerudung kayak gitu ya. Tapi walaupun dia menutupi diri dia dengan pakaian yang gembrong kayak gitu ya, yang longgar-longgar, cuman tarikan seksualnya dia akan terlihat. Nah, seperti itu ya, menggoda. Matanya ini menggoda banget ini kalau mari tangkep ya. Dan ini mau ini cenderung kalau obrolan dia mengarah-ngarah ke arah yang vulgar-vulgar, tetapi itu dia ucapkan hanya untuk bikin lucu-lucuan. Mungkin beberapa di antara kalian akan sedikit gerah dengan seseorang ini, ya. Oke, di sana. Baik, jadi ini di usia muda sudah babak belur dengan hidup gitu ya. Udah banyak pengalaman ini, walaupun dia masih muda ceritanya. Tapi pengalaman dia tuh nggak ngalah-ngalahin veteran-veteran yang usia sudah 60 tahunan ke atas. Udah banyak gitu ya. Nah, di sana apalagi tadi ya, dia orang yang terjun langsung ke lapangan, jadi sudah melihat hampir banyak ya warna-warni kehidupan gitu. Jadi kamu nggak akan pernah bosen dengan seseorang ini, ada aja ceritanya, dan dia bisa nemenin kamu mau kemanapun kamu selama berada di selama kamu masih hidup kayak gitu ya. Misalnya kamu bilang, yuk kita ke Papua yuk, padahal kalian ini domisilinya di Aceh misalnya kayak gitu. Oke, ayo. Nah, dia cap ayo, dia cap iya, yes. Jarang bilang no gitu ya. Yes kepada kehidupan. Kreativitas tinggi, hobi-hobinya ini banyak, populer orangnya. Oke, baik. Siapa kamu di matanya dia? Wah, kayaknya kamu akan ketemu dengan dia di komunitas yang sama, di hobi yang sama gitu ya. Di sana. Komunitas atau hobi yang sama. Keren. Jadi dalam pertemuan kalian ini dia akan merasa bahwa dia cepet banget bisa harmonis dengan kamu. Dia kayak ngerasa cepet banget bisa cocok sama kamu. Style hidupnya kamu dan style hidupnya dia menurut dia ya
kurang lebih itu sama gitu loh. Jadi jangan-jangan kalian ketemu ketika ada aktivitas hiking gitu ya, atau ketika ada konser band siapa kayak gitu ya. Nah di sana waktu kalian lagi happy-happy bersenang-senang, di situ kayaknya kalian bertemunya gitu ya. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu, dia melihat bahwa kamu sosok seseorang yang sangat amat menarik. Mungkin dia merasa kalau kamu orangnya punya jiwa yang kurang lebih sama kayak dia, butuh tantangan dalam kehidupan, jiwa bebasnya di situ tuh kelihatan banget. Nggak ada sedikit sekali ngomong takut gitu ya, takut ngejalanin ini, takut ngejalanin itu, sedikit banget ini nampaknya gitu ya. Kemudian kalian ini berpikiran bebas, berjiwa besar juga, ini kelihatan di sini ya. Orangnya juga sama-sama nekat, barangkali kayak gitu. Jadi kok kayaknya dia ini ngerasa dia sedang bercermin dengan kamu. Nah, beberapa diantaranya dia kagum sama kamu. Dia bilang kayak gini, aku pengen lah ngejalanin hidup juga kayak kamu. Nah, seperti itu. Ya, aku pengen juga punya pencapaian-pencapaian seperti apa yang kamu miliki. Misalnya, ternyata dia tahu kalau kamu ini orangnya pembelajar, tipe pembelajar. Wah, kamu cerdas ya, kamu pintar ya. Aku juga pengen lah belajar gitu ya, biar aku kurang lebihnya sama kayak kamu. Jadi dia nanti ini akan mengagumi kamu, serba bisa, serba mampu di matanya dia. Nah, kayak kita ya. Kamu orangnya multi talenta katanya. Kamu serba bisa di sana ya. Bercakap-cakap dengan kamu di situ asik. Cara komunikasi kamu di situ tuh kelihatan menarik. Dalam hidup kamu ini dia anggap kok banyak happy-nya kamu ya. Kok banyak senengnya kamu ya. Nah gitu. Jadi kadang-kadang dia mau membandingkan dirinya dengan kamu. Kayaknya kamu ini ada 2-3 level di atas dia katanya gitu ya. Sehingga di situ dia kayak ngerasa bahwa aku harus mepetin kamu. Aku harus deket sama kamu. Aku harus bisa menjadi teman spesialnya kamu. Kayak gitu ya. Dia kayak ngerasa bahwa ketika kalian bertemu atau ketika kalian berinteraksi, kamu tuh sangat welcome ke dia gitu loh. Ya, kamu kayak yang enggak gaya-gaya introvert gitu ya, sok-sok jaim di matanya dia, enggak katanya. Justru mungkin interaksi di antara kalian berdua ini bukan hanya terpancing atau dipancing oleh dirinya, tetapi ada pancingan-pancingan manis yang saling di sini gitu ya. Jadi ada saling membuka diri gitu. Jadi kok kayaknya interaksi ini interaksi yang asik banget. Jadi ketika ketemu sama kamu, dia kayak ngerasa bahwa dia ketemu dengan teman seperjalanannya dia. Dia ketemu dengan kembarannya dia. Menurut dia seperti itu gitu ya. Nah, tadi komunikasi kamu cukup menarik, cara-cara kamu berpikir di situ kok kayaknya lebih luas daripada dirinya gitu ya. Lebih pinter dari dia barangkali kayak gitu ya, juga lebih cerdas kayak gitu. Dan kemudian ini nampaknya bisa kalian sama-sama populer. Entah dia yang kayak ngerasa-rasa aja ya, ini kamu ini pasti populer ini. Entah dia melihat sosial medianya kamu, ternyata followernya kamu di situ banyak, subscribernya kamu di situ banyak gitu ya. Jadi dia bilang, wah ini pasti orang populer kamu ini. Dan dia melihat bahwa kamu selalu kayak mencoba untuk semakin baik dalam kehidupannya kamu gitu ya. Dan kemudian dia yakin kalau kamu ini juga pasti orang yang banyak disenangi sama lawan jenis. Katanya seperti itu ya. Pergaulan kamu kok kayaknya kelihatan luas juga. Jadi kok kayak hidup ya. Jadi koneksi kalian ini bikin dia ngerasa hidup gitu loh. Ini kayak koneksi yang asik banget menurut dirinya. Jadi hampir-hampir nggak ada yang kurang di matanya dia tentang dirimu kayak gitu ya. Nggak ada kurang dirinya ke dirimu di mata dirinya seperti itu. Jadi kamu temen gila yang asik lah gitu ya. Temen aktivitas yang menyenangkan lah menurut dia kayak gitu ya. Oke. Nah mungkin kalian nanti dalam interaksi ini gayanya itu gaya semau gue gitu ya. Dia maunya kayak gimana, kamu maunya kayak gimana. Tapi kalau mari lihat mungkin hubungan kalian ini lumayan panjang terjalin gitu ya. Bukan hanya bertemu di 2023, kemudian 2024, 2025 udah langsung lose contact, tidak. Barangkali kalian akan mungkin punya bisnis yang sama, atau mungkin akan ada aktivitas-aktivitas yang banyak ya bersama-sama di sini kalian lakukan gitu.
Koneksi ini bisa bertahun-tahun lamanya, mungkin sampai 6 tahun ke 5 tahun berikutnya koneksi ini masih akan terjaga dengan baik, sampai nanti ada satu masa kamu dan dia akan benar-benar selesai kayak gitu ya. Akan ada nanti, ini kan kalian kan mirip banget ini ya, sifat dan sikapnya, cara pikirnya, cara pandang hidupnya itu kan kurang lebih sama. Jadi ini kan gue, ceritanya kan kalian ini gue, dia ngomongnya gue, kamu ngomongnya juga gue. Jadi nanti akan ada satu titik bahwa kalian berseberangan di situ, gitu ya. Kalian tidak dalam satu kesepakatan bersama di situ. Walaupun tadi jalinan hubungan ini sudah cukup lama nanti terbangun. Kalian bisa aja buka bisnis bersama, gitu ya. Kalian bisa aja buka komunitas bersama. Karena ini tipe-tipe penggebrak kalian ini ya, tipe-tipe orang yang sebagai visioner kayak gitu ya, sebagai pelopor kayak gitu ya, sebagai orang-orang yang melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi kalian bareng-barengan nanti ini ada project yang sama barangkali seperti itu gitu ya. Ada kedekatan yang intensitasnya itu nanti bakalan tinggi di antara kalian berdua gitu. Sampai akhirnya nanti orang ini tuh pergi dari hidupnya kamu. Entah karena kamu yang duluan memancing kepergian, misalnya kamu yang duluan ninggalin dia, atau ya tadi justru dia nanti yang duluan ninggalin kamu. Tapi tidak dalam waktu sebentar, koneksi antara kalian berdua ini tahun-tahunan juga nanti di situ gitu ya. Dan nanti kebersamaan kalian ini bakalan asik banget. Ini menjadi salah satu pengalaman baik dalam hidupnya kamu atau dalam hidupnya dia, pengalaman yang menyenangkan, cenderung mungkin di situ konyol, terlalu ekstrim juga beberapa ada di sana gitu ya, terlalu berani, nekatnya di situ sangat-sangat kelihatan banget di matanya Mari ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kamu orangnya pasti apa yang dibutuhkannya dari seorang partner, dia bisa temukan itu ada di dirinya kamu. Nah, kayak gitu. Jadi kamu ini kayak sebagai seseorang yang bisa nge-backup dia dengan cukup baik. Nah, kayak gitu. Mungkin kamu orangnya lumayan teliti juga gitu ya. Jadi dia yang kayak butuh juga seseorang yang ngasih batasan-batasan ke dia. Walaupun caranya kamu pasti ngomong sama dia itu bukan yang hei mesti kayak gini ya, mesti kayak gitu ya. Enggak, tapi batasan-batasan yang kamu bikin ke dia itu tuh kamu sampaikan dengan cara yang ringan, dengan cara yang asik. Jadi dia nanti ini bisa manut sama kamu. Nah, kayak kita ya. Jadi Mari nggak tahu apakah ini hubungannya nanti berujung pertemuan asmara. Cuman nanti ini adalah ya hal-hal baik yang bisa saling kalian terima ya dalam koneksi ini gitu. Bukan hanya dia aja yang menerima sesuatu dari kamu, tapi kamu juga bisa menerima sesuatu dari dia. Nah, gitu. Ada kayak hubungan yang equal di sini. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Kita tinggalkan untuk deck yang pertama. Baik, mari masuk ke deck yang kedua ya. Deck yang kedua ini, siapa yang memilih ini? Terima kasih ya untuk kamu yang sudah memilih deck yang pertama ini. Masuk ke deck kedua ya, siapakah dirinya? Four of Swords di sana. Oh, ini seseorang yang hidupnya agak-agak kelabu di sini ya. Mungkin dia orangnya cenderung pendiam, orangnya mungkin cenderung introvert, sedikit tertutup, misterius juga di sana. Tetapi Mari yakin orang ini intuisinya itu sangat tinggi kayak gitu ya. Jadi orang ini bisa mengetahui sesuatu tanpa mendengar, tanpa melihat secara langsung. Ya, intuisinya tajam soalnya. Tetapi orang ini mungkin ada kayak derita anxiety-nya, kecemasan yang berlebihan, keresahan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, empati dan simpati dia mungkin juga di sini tuh tinggi kayak gitu ya. Jadi ini orang orientasi dalam hidupnya dia itu pakai perasaan kayak gitu. Semua itu dibawa ke perasaan. Kadang-kadang dia bisa dengan mudah seperti spon ya, menyerap energi-energi orang yang ada di sekeliling dia, dan itu yang membuat dia ngerasa cukup lelah. Makanya ini orang tuh introvert. Dia barangkali juga agak kurang suka berinteraksi dengan orang banyak, berinteraksi di luar ruangan, dia di situ tuh kayaknya tidak mampu. Ini lebih senang main-main dengan diri sendiri. Kayak gitu ya. Imajinasi, ilusi di sini cukup tinggi. Kemudian daya seninya ini juga tinggi.
Mungkin dia seorang penyanyi, mungkin dia juga seorang pelukis, orang-orang yang bekerja di dunia seni kayak gitu ya. Atau ini bisa penulis, tapi ini penulis fiksi gitu ya, seneng nulis gitu. Ini bisa jadi kok kayaknya influencer, tapi influencer yang enggak ngasih tahu tentang statusnya dia. Tertutup banget soalnya orang ini. Tertutup banget, tapi dia orangnya jelas baik hati, kadang-kadang cenderung konyol. Dia bisa menomorsekiankan dirinya dia demi membahagiakan orang lain. Nah, dia soalnya nggak tega gitu ya, lihat orang yang sedih, lihat orang yang merasa sakit kayak gitu. Dia nggak tega gitu. Jadi kayak dia tuh biar aku yang menderita asal orang-orang merasa bahagia. Nah, modelnya di sana. Itu tipenya dia. Jadi tipe ngalahan kayak gitu ya. Tipe orang yang juga tidak suka dengan perhatian, sorotan kayak gitu ya. Sangat-sangat menghindari sorotan. Jadi ini tipe-tipe orang yang bermain di balik layar. Nah, kayak gitu. Jadi dia kayak yang kalau bisa dunia ini nggak usah kenal siapa dirinya, walaupun beberapa tadi Maria kayaknya influencer gitu ya. Ini pencari fakta yang cukup kuat, jadi boleh dia ini orangnya dengan profesi sebagai tim audit kayak gitu ya, atau bisa dia mungkin dia polisi tapi dia bagian intelijennya, bagian yang membongkar kasus, mencari fakta, seperti itu ya, jago dia soalnya. Kemudian ini orang ya pendiam, tidak suka aktivitas tinggi karena mudah lelah, mudah capek gitu ya. Orangnya juga sedikit overthinking di situ, kadang-kadang dia kesulitan untuk tidur di malam hari, justru dia bisa lebih bersemangat gitu ya, lebih punya power yang besar ketika dia malam hari. Jadi ini siang dia tidur, malam dia baru bisa aktivitas gitu ya. Jadi ini kayak nocturnal gitu ya bahasanya kan. Orang-orang yang kayak ngerasa kehidupan itu tuh adanya di malam hari, di dalam keheningan, di dalam kesenyapan kayak gitu ya. Ketika orang lagi terlelap, dia baru di situ aktivitas tinggi. Nah, di situ karena baru jalan ilham itu kuat di malam hari. Makanya dia kayaknya insomnia gitu. Insomnia. Nah, mungkin juga secara kesehatan dia agak-agak cenderung rendah kayak gitu ya. Mungkin ada gangguan-gangguan di metabolisme tubuhnya dia, di bagian dari kesuburan juga di situ kok kayaknya ada sedikit masalah kayak gitu ya. Iya seperti itu ya. Jadi ini orang dia hidupnya itu lumayan filosofis ini, mari lihat. Dia melihat segala sesuatunya itu dari makna gitu ya. Jadi kalau kamu ngomong sama dia, dia akan menangkap gitu ya. Apakah yang kamu omongkan itu benar atau apakah yang kamu apa sih inti dari omonganmu? Ah, itu dia. Bukan dia hanya sekedar mendengar saja, bukan hanya dia sekedar melihat saja, tetapi dia menangkap makna di situ. Jadi dalam banget ya. Dalam banget ini gaya hidup orangnya gitu. Ya, dia nggak terlalu peduli dengan style, dengan penampilan gitu ya. Dia nggak butuh diakui dia sebagai orang baik gitu ya. Dia nggak pengen diakui dia sebagai orang hebat kayak gitu, dia nggak mau di situ gitu ya. Nah, ketika berinteraksi sama dia lebih seneng itu bertemu, duduk bareng, tapi nggak usah banyak-banyak ngomong. Nah gitu. Dan orang ini mari rasa tipenya orang yang romantis gitu ya, romantis banget. Dia butuh cinta di sini karena dia tipe orangnya nggak jauh-jauh bergerak dari dunia rasa. Dia butuh kenyamanan. Jadi apabila kamu sebagai seseorang yang berinteraksi dengan dia, tapi gaya-gayanya kamu itu gaya-gaya kayak Sagittarius, Leo, Aries, melompat sana sini, beraktivitas sana sini, ngomongnya banyak gitu ya, orangnya riuh gitu. Nah, mungkin dia akan cepet ninggalin kamu. Nah, di situ ya, karena dia nggak bisa dengar suara-suara berisik gitu ya, nggak kuat dia, nggak seneng dia gitu. Dia langsung kayak ngerasa cemas, apa ya, dia kayak bisa
ngerasa kacau sendiri, nggak nyaman dia. Nah kayak gitu. Jadi dia ini mau mungkin nanti pertemuan itu entah di gunung-gunung, di tempat-tempat yang sepi. Tapi dia nggak mesum orangnya loh ya. Jangan nanti gara-gara Mari bilang di tempat-tempat sepi, kamu pikir, wah ini mesum ini. Nggak. Kalau untuk mencelakai orang lain, dia nggak akan mampu. Seperti Mari katakan, dia nggak tega ngelihat orang sakit, sedih gitu ya, merasa orang kesusahan. Nggak tega dia, nggak kuat dia lihat-lihat yang kayak gitu ya. Jadi ini kalau lihat orang sedih itu atau orang sakit itu, ya Tuhan udahlah tarik aja lah sakit dia, untuk aku aja sakitnya, biar dia bisa sehat, biar dia bisa bahagia, biar aja aku yang nanggung. Nah mau ini kayak gitu orangnya ya, agak-agak konyol di sana. Tapi itulah yang menunjukkan tentang sifatnya dia lah ya. Nah gitu. Orang ini perhatian sama orang lain dengan cara diam-diam gitu, nggak vulgar. Jadi ini kayak yang misalnya ngasih donasi, nanti dia ngasih donasi tanpa nama kayak kita ya, tiba-tiba nanti di kosannya kamu atau di rumahnya kamu udah datang bingkisan paket, tapi kamu nggak tahu ini paket dari siapa yang ngirim sama kamu gitu ya. Senang memberi soalnya, tapi senang memberi, dia nggak mau yang kayak orang ngerasa terbebani dengan pemberiannya dia. Makanya itu cenderung semua yang dia lakukan itu no name gitu, atau pakai nama palsu. Nah di sana ya, pokoknya jangan kelihatan bahwa dia sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Itu yang dia mau. Itu tipe orangnya. Oke, baik. Keren ya. Kamu punya karakter yang sangat kuat di matanya dia. Mungkin ini nanti adalah seseorang yang wah, gitu ya. Ya. Jadi dia melihat bahwa kamu itu tipe orang yang punya karakter kuat. Mungkin kamu juga tipe orang yang sudah punya pengalaman banyak. Di matanya dia kamu orangnya cukup sukses gitu ya. Sukses secara pendidikan kah, bisnis kah, karir kah. Jadi dari kamu nanti dia bisa juga kayak ngerasa dia belajar banyak hal gitu ya, karena dia kan tidak mau ya terjun langsung dalam kehidupan. Jadi mungkin kamu nanti dari ceritanya kamu, dari aktivitasnya kamu, dia baru dapat ngelihat, oh kayak gitu ya sebuah kehidupan yang terus melaju naik ke atas. Nah karena ini orangnya mau kayak yang udahlah, udah dapat segitu sudah gitu, udah ada ambisinya dalam hidup. Sementara kamu, dia lihat bisa orang yang ambisius gitu ya. Kamu bisa yang kayak ngerasa aku nggak puas dengan pencapaian gitu. Maksudnya gini, bukannya kamu artinya tamak di situ, enggak, tapi kamu kayaknya tahu bahwa kamu bisa dapat sesuatu yang lebih. Kalau bisa dapat lebih, kenapa berpuas dengan keadaan hari ini? Nah, tetapi kalau dia enggak gitu. Ya udah dapat makan satu hari ini ya sudah. Sementara mungkin dia melihat kalau kamu nggak mau, kamu nggak ngerasa puas hanya dapat makan satu hari. Kamu maunya kamu kerja 1 jam, tapi penghasilannya kamu cukup untuk membiayai kamu selama 1 bulan. Nah, sementara dia dapat hari ini, habis hari ini ya enggak masalah. Modelnya kayak gitu. Walaupun dia resah, aduh makan apa aku besok ya. Nah kayak gitu. Cuman kalau untuk bekerja keras dia mungkin dia enggak mau gitu ya. Ada memang tipe-tipe orang seperti ini. Bukan pemalas, bukan. Tapi ya kayak gitu sih. Gimana itu ya? Senangnya itu mungkin di rumah saja, atau senangnya itu enggak yang aktivitas tinggi lah pokoknya. Sementara kalau kamu ini tuh kamu terlibat sungguh dalam kehidupan. Kan di sana ya, kamu kejar karir, kamu bangun bisnis, kamu studinya kamu tuh kejar sampai tinggi-tinggi kayak gitu ya. Kamu orangnya di situ enggak banyak hayalan, ada yang kamu maui, langsung kamu kejar, langsung kamu berusaha untuk dapatkan. Sementara dia kan tipe penghayal gitu. Di saat dia lagi sibuk berhayal, kamu sudah, misalnya gini ya, dia sibuk berhayal pergi ke bulan, kamu udah jalan ke bulan. Nah itu di matanya dia tentang kamu. Jadi menurut dia kamu itu bakalan jadi orang yang sukses, bakalan jadi orang yang pasti punya kehidupan itu senang kayak gitu ya. Kamu mungkin juga bakal dapat banyak hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya kamu gitu. Nah
Mungkin juga kamu tipe orang yang sudah belajar banyak dari kehidupan. Dia mungkin melihat bahwa kamu pun ada luka hati, entah itu dari masa kecilnya kamu atau dalam perjalanan kehidupannya kamu. Ternyata perjalanan ini tuh perjalanan yang tidak mudah. Ketika kalian bertemu, mungkin pertemuan ini karena kalian saling curhat. Entah pun dia sebagai healer, sebagai penyembuh, gitu ya, entah dia tarot reader atau dia mungkin dokter juga di sini bisa. Jadi kayak kamu lagi dalam situasi yang kesusahan, entah dalam sakit secara fisik kah, atau mungkin kamu sakit secara rohani, secara jiwa. Nah, di situ nanti kalian bisa bertemu. Nah, nampaknya kayak gitu ya. Nampaknya kayak gitu model pertemuan kalian. Nah, di sana. Jadi koneksi ini gini ya, kalau kamu pun mau berpartner dengan dia, mungkin kamu nanti agak sedikit kesulitan gitu ya. Kamu yang agak sedikit kesulitan. Jadi dia ini bisa kayak yang ngerasa bahwa aku nggak bisa sesuai dengan maunya kamu gitu loh. Ini diriku, karena ini orangnya susah untuk berubah. Mungkin nanti kamu banyak memotivasi dia juga gitu ya. Kamu banyak yang membukakan kesempatan-kesempatan baik kepada dirinya. Tapi bisa nanti di situ dia kayak cenderung menolak gitu. Misalnya kan kamu bilang sama dia, kamu kan butuh uang, ayo yuk kerja sama aku gitu ya. Ayo yuk kita bisnis bareng misalnya gitu. Tapi dia bisa kayak yang nolak, enggak aku cukup aja lah yang kayak gini gitu ya. Jadi ini beberapa ya gak mau terjadi perubahan dalam hidupnya dia. Sementara kalau kamu kan enggak nih ya, kalau kamu mau hari ini baik, besok lusa semakin baik gitu ya. Kalau hari ini cemerlang, besok lusa semakin terang benderang. Kan itu modelnya kamu nih ya, di matanya dia nih loh. Nah jadi mungkin kamu nanti yang bakalan mengurangi nanti koneksi antara kamu dengan seseorang ini. Ini bisa datang dari usia yang kurang lebih sama dengan kamu, gitu. Nggak jauh lebih tua dari kamu atau nggak jauh lebih muda dari kamu, gitu. Hampir seusiaan, gitu ya. Mungkin hanya selang usia 3 tahun di atas kamu atau justru 3 tahun di bawah kamu, 2 tahun di bawah kamu. Nggak jauh-jauh di situ masa-masa generasinya kayak gitu, ya. Nah di sana. Ketika kamu berjumpa dengan dia, kamu sudah dalam keadaan kehidupan yang lebih daripada dirinya, menurut dia, gitu ya. Ini orangnya cenderung secara fisik agak-agak pucat, ya, putih, ya, kulit tubuhnya itu cenderung putih, pucat lah ini, wajahnya juga pucat, gitu ya. Kemudian ini bisa, memang mungkin kayaknya anemia juga di situ ada, tekanan darah rendah juga bisa di situ tipe orangnya. Rambutnya lurus, lembut, mungkin agak-agak tipis gitu ya. Kemudian hidungnya ini mancung, mari lihat gitu. Ini cenderung tinggi, langsing gitu ya. Wajahnya lembut banget gitu. Walaupun dia cowok, tapi ini bisa kayak yang tipe cowok cantik gitu ya. Tipe cowok cantik gimana itu, tapi bukan yang ngondek loh ya, enggak, apa aja, roman wajah aja gitu, roman wajah. Terus matanya itu cenderung sendu, alisnya agak tebal tapi ujungnya itu turun ke bawah, ini alisnya gitu ya, cenderung tebal tapi turun ke bawah alisnya. Terus ini bibirnya lumayan tipis, hidung tadi tinggi ya, mancung, kulit mulus banget gitu. Mulus banget kulitnya walaupun dia di situ tuh cowok, jangan-jangan ini ngalah-ngalahin cewek ya, apalagi kalau dia cewek. Oh, energi femininnya di situ tuh tinggi banget. Mungkin dia ndak suka dandan gitu ya. Penampilannya tuh biasa-biasa aja, ndak gitu suka makeup gitu. Mungkin berpakaian juga simple tetapi bersih gitu, bawaannya tuh bersih aja, simple nggak ada yang mencolok dari dia, nggak ada yang norak dari dirinya gitu ya. Kemudian ya tadi tinggi ya,
walaupun dia cewek tinggi, ini jari-jarinya ini tuh kayak cenderung panjang dan agak-agak langsing jari-jarinya. Tulang-tulangnya ini cenderung agak kecil kayak gitu ya. Ya, beberapa ini agak keriput orangnya, walaupun dia masih muda nih, tapi gampang dia penuaan dini, entah itu karena kulitnya putih atau bagaimana, Mari nggak tahu. Jadi ini bisa orang dengan punya penampilan yang kayak gitu aja gitu ya. Bagaimana orang dulu melihat dia 10 tahun yang lalu, kurang lebih sama stylenya dia 10 tahun ke depan gitu ya. Penuaan dininya dia itu hanya di cerita kulit aja, tapi ini rambutnya hitam ya, hitam mengkilat ini udah pasti. Matanya coklat muda gitu ya. Kalau ketawa ini tutup mulut ini, dia nggak mau nunjukin giginya gitu, dia akan nutup kayak gini pakai tangannya gitu ya. Dia nggak mau terlalu kelihatan ekspresif soalnya. Bukannya dia jaim gitu, enggak, tapi itu karakternya dia agak pemalu soalnya gitu ya. Simple, tipe-tipe kayak keibuan gitu ya. Sensitifan, mudah nangisan, mudah terharu. Seperti itu. Jadi ini kayak kalian punya karakter yang bertolak belakang ini. Dia bisa ngeliat kamu tuh keren, elegan, anggun. Dia bisa melihat kalau kamu itu orangnya stylish gitu ya. Kamu orangnya di mata dia tuh pasti menarik gitu. Kamu di mata dia orangnya stabil gitu ya. Itu satu bikin dia nyaman. Jadi interaksi kalian berdua ini tuh, mari lihat, kamu bisa memahami tentang dirinya dan dia mampu untuk mengerti tentang kamu. Jadi memang kalian punya gaya hidup yang berbeda, tapi kalian bisa nemu jalan tengahnya di sini gitu. Dan mari rasa kalian ini bisa akan menjadi teman menua bersama, padahal dengan karakter yang berbeda ini, saling bertolak belakang sekali nih. Misalnya kalau kamu suka menghadiri pesta-pesta, menghadiri satu forum-forum besar, dia di situ enggak, dia lebih memilih aku nunggu kamu di rumah. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, di sana ya. Jadi kalau mari rasa bisa kalian teman menua bersama ini. Entah ini modelnya pernikahan kah, atau ini sahabat baik seumur hidup. Gitu. Ya. Ketika kamu susah, dia akan hadir sebagai penasehat yang baik bagi kamu, atau setidaknya bukan dia menasehati kamu, tapi dia memberikan ruang bagi dirimu untuk menunjukkan kerentananmu gitu ya. Jadi ini orang menerima kamu apa adanya. Nah, jadi nanti kamu yang lebih sering mengakses dirinya daripada dia yang mengakses dirimu. Karena kok kayaknya kamu yang lebih butuh hadir orang ini. Tapi kamu butuh hadir orang ini, kamu bukan hadir sebagai pengemis, enggak gitu. Kalian ini sama-sama kuat di sini model orangnya. Jadi saling mencukupi, saling melengkapi kalian berdua di sini. Gitu ya, dengan karakter kuat masing-masing gitu. Jadi kalau mari bilang ini bisa sahabat seumur hidup. Ini ya, sedikit sekali nanti pergesekan di antara kalian gitu ya. Kok kayaknya ada tarikan aja di sini, mari tangkap gitu ya. Tarikan. Jadi kemanapun kamu atau kemanapun dirinya, kalian ini akan nemu-nemu lagi nih, ketemu lagi. Ada karma kalian berdua di sini, gitu ya. Tapi di sini bukan karma buruk yang harus saling menyelesaikan, tapi mungkin ini karma saling support, karma saling membantu di sini, gitu ya. Dia terlalu banyak energi feminimnya, nanti kamu bisa melengkapi energi maskulin yang kamu miliki. Sebaliknya juga, kamu energinya maskulin lebih banyak, dia nanti orang yang akan mencukupi kamu dengan energi feminim. Nah, kayak gitu. Jadi ini hubungan yang akan balance sekali gitu ya. Kamu tidak akan dirugikan oleh dia dan dia juga tidak akan mau merugikan kamu gitu. Jadi tumbuh bersama nanti
kalian berdua ini. Mungkin bukan tumbuh sebagai partner bisnis, partner asmara, tapi kalian akan ngejalin hubungan baik banget gitu ya, yang dimana kehadiran kehadiran keduanya gitu ya, kehadiran kamu hadir dalam hidupnya dia dan dia hadir dalam hidupnya kamu, nanti akan membawa hal-hal yang baik bagi kalian berdua. Seperti itu ya. Oke, baik, kita tinggalkan pembacaan untuk deck kedua. Terima kasih banyak sudah ikut memilih. Sekarang mari akan masuk ke pembacaan deck ketiga ya. Oh, siapakah dia? Oh, ini orang yang selalu selamat keluar dari badai kehidupan gitu ya. Ini mungkin kehidupannya dia itu nggak mudah, tapi tetap ada aja bantuan dalam hidupnya dia ya, ada aja pertolongan dalam hidupnya dia. Jadi dia ini jatuh ke bawah, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Itu tipe orangnya dia. Mungkin memang dia sedang membayar karma dalam kehidupan dia yang ini, kayak gitu ya, karma agar dia menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi ini orang yang kalau melihat kehidupan dia itu pastilah tidak akan monoton gitu ya. Selalu ada perubahan-perubahan ekstrim di dalam dirinya dia, dalam kehidupannya dia. Kayak gitu. Jadi ini orang akan membaik semakin hari, semakin tua semakin baik, semakin bijaksana. Barangkali memang banyak ini ya yang harus dia selesaikan dalam hidupnya dia. Mungkin dia punya sifat pemarah, tidak sabaran, sikap orang yang mudah, egonya ini agak tinggi gitu ya, egonya tinggi di sini, dan kehidupan itu akan memaksa dia untuk grounding gitu loh. Nah makanya ini kesusahan demi kesusahan hidupnya itu bakalan ada, cuman setiap dalam kesusahan hidup dia akan terlahir menjadi pribadi baru gitu ya. Jadi orang yang melihat dia 10 tahun yang lalu ini hampir-hampir tidak akan mengenali dia ketika bertemu 10 tahun berikutnya, karena dia selalu terperbarui di situ energinya dia. Melihat hidup itu yang tadinya di awal keras banget hidup, nanti lama-lama dia melihat, oh alah, hidup ini ternyata indah gitu. Jadi di usia-usia muda orang ini pasti kacau balau ini hidupnya. Cuma nanti memasuki usia-usia matang, katakanlah nanti memasuki pertengahan 40-an gitu ya, memasuki 40-an tahun usianya dia, di sini baru nanti dia itu akan jadi orang yang bersinar, sukses secara karir, sukses secara bisnis, sukses segala-galanya gitu loh ya, sukses segala-galanya. Jadi ini jatuh tapi tetap ada pertolongan dari semesta untuk dia. Jadi kok kayaknya ini orang yang diasuh ya, dia diasuh oleh Ibu Pertiwi nih kalau mari lihat. Jadi ini kayak yang malaikat penjaganya dia ini itu kayaknya banyak kayak gitu, atau kayaknya ada gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini dia diajak untuk menunaikan karmanya dia atau membayar karmanya dia dari masa lalu. Dan itu nampaknya terselesaikan, hampir terselesaikan di kehidupan yang sekarang gitu loh ya. Jadi nanti bayaran karma buruk terjadi, petikan karma baik juga terjadi dalam hidupnya dia ini. Nah di situ ya. Jadi ini kacau balau, ini karakter orangnya kacau balau di awal-awal kehidupan. Tapi nanti makin lama makin rapi gitu ya. Jadi sesusah apapun hidup dia, cepet dia ini jadi orang seneng gitu, cepet keluar dari situasi badai itu. Nah, jadi ini kayak yang mungkin dia pun kalau ditanya, nggak tahu aku selamat aja dari bencana, aku selamat aja dari musibah. Nanti dia akan kayak gitu nih ngomong gitu. Dan dia nanti lama-lama apa yang dia pegang itu jadi. Misalnya dia nanem gitu ya, sama orang tanaman ini layu mati, kalau di tangan dia itu hidup, berbuah, berbunga gitu ya, indah. Semua yang dia pegang itu indah kayak gitu. Nah di situ ya, ini tipe orangnya terbuka. Jadi dia itu ekstrim banget ini jujurnya gitu. Jadi dia ini kalau misalnya marah, dia akan nunjukin kemarahannya. Dia nggak akan simpan-simpan. Biar aku dikatakan orang baik lah gitu ya.
Oh, dia nggak mau yang kayak gitu. Kalau dia mau marah ya dia marah. Kalau dia mau mengumpat, dia mengumpat gitu ya. Dia akan cakap kotor gitu ya, misalnya di situ. Jadi dia nggak kayak butuh, oh aku ini harus dilihat seperti malaikat ini, malaikat yang berbadan manusia. Dia nggak mau yang kayak kita. Nah, kemudian dia ya apa adanya dirinya aja gitu, sisi gelap, sisi terang dirinya. Ini akan dia tunjukkan gitu. Jadi tidak ada munafik-munafiknya orang ini. Hidupnya tuh ya jujur-jujur aja. Misalnya kalau dia mau mengkritik kamu, dia akan ngomong secara langsung sama kamu, gitu ya. Oh, kamu kayaknya salahnya di sini, kurangnya di situ gitu. Dia akan ngomong gitu ya. Dan kemudian orang ini memang sih mungkin diterima atau menerima orang lain, nanti itu yang menjadi sedikit tantangan bagi dia. Cuman kayak gini, kalau dia melakukan kesalahan hari ini kepada dirimu, kesalahan itu nanti, misalnya gini ya, dia nyakitin kamu hari ini, nanti dia akan datang minta maaf sama kamu suatu saat nanti, gitu loh. Dengan bukan hanya ngomong maaf, sembarangan bunyi aja, aku minta maaf, dia enggak, tapi dia akan memberikan kompensasi. Nah, kayak gitu tipe orangnya ya. Ini cerdas, pinter banget, intelektual, komunikasinya di situ tuh bagus, gitu ya. Ini kayaknya populer, ini orangnya populer banget. Jadi kalau Mari lihat ini orangnya enggak sembarangan, gitu ya. Ini enggak sembarangan. Ini bisa jadi aktor, aktris, ini bisa jadi ya influencer, bisa jadi orang-orang yang bawa pengaruh ya. Minimal itu di lingkungan dia gitu. Orang-orang yang datang membawa pengaruh baik. Gitu ya. Nah, di situ. Ini orangnya semangat hidupnya itu tinggi, makanya sekeras apapun kehidupan menghantam dia, tapi karena semangat hidupnya tinggi itu dia bangkit lagi di situ. Gitu ya, vitalitas tinggi, learning by doing orangnya, kemudian dia pandai bersenang-senang dalam hidup dia, mudah menjadi sorotan, nanti lama-lama menjadi panutan. Jadi ini bisa kayak yang jadi motivator kayak gitu ya, jadi guru gitu ya, spiritual teacher, ini bisa ini gitu. Mungkin dia akan berkarir di satu karir, tapi karir dia itu tuh tidak stagnan, naik turun karirnya. Tapi nanti seperti Mari katakan, di usia tengah-tengah itu menanjak terus ini hidupnya dia, nanjak terus. Jadi kalau kamu ketemu sama dia ketika dia susah, sebentar lagi dia bakal naik itu, gitu ya. Harmonisasi terhadap kehidupan itu lumayan tinggi, spiritualnya juga di sini itu tinggi, gitu ya. Nah, di sana itu dia. Oke. Keren ya. Jadi kamu adalah satu mood buster bagi seseorang ini, gitu ya. Ketika dia nanti bertemu sama kamu, dia kayak yang bisa menangkap energi hidupnya kamu, dan itu sangat dia butuhkan gitu. Karena di matanya dia, kamu ini tipe-tipe orang yang kurang lebih sama ya, kamu kuat gitu ya ngadepin kehidupan ini. Kamu juga nampaknya orang yang sudah punya banyak pengalaman, banyak pencapaian-pencapaian dalam hidupnya kamu, gitu ya. Hidupnya kamu itu udah pasti tidak flat. Nah, dia ngerasa kalau kamu itu seorang pecinta, gitu ya. Dia ngerasa kalau kamu itu tipe-tipe orang yang romantis, gitu. Kamu tipe-tipe orang yang mudah bikin lawan jenisnya kamu itu kesengsem sama kamu, gitu ya. Dia ngerasa bahwa kamu itu tipe orangnya, kamu ini cantik di matanya dia, ganteng gitu ya. Kok kayaknya kamu tuh hampir-hampir sempurna gitu loh, ya. Ditangkap oleh dia, ya, kamu ini hampir-hampir sempurna gitu. Dengan apa adanya dirimu itu kayak pancaran auranya kamu itu kenceng banget dirasa sama orang ini gitu ya. Mungkin kamu nggak sadar ini. Enggak lah. Kalian tipe-tipe orang yang sadar pasti siapa dirimu gitu ya.
apa-apa pesonamu pasti kamu tahu ini dalam hidupnya kamu, gitu. Atau sebenarnya kamu tahu tapi kamu sangkal, kayak gitu ya. Gitu. Karena kalau melihat kamu juga ini bukan orang sembarangan ini, gitu. Nah, karena di matanya dia juga kalau kamu itu apa ya, pasti punya kehidupan nanti itu yang besar, gitu loh. Kehidupan kamu yang hari ini tuh nggak akan kayak gini aja, gitu. Dengan keberanianmu, perjuanganmu, kerja kerasmu, kemauanmu, gitu ya, ambisimu, gairah hidupmu, kamu pasti punya kehidupan itu yang juga semakin membaik ya di hari-hari ke depan, gitu. Jadi kayaknya kamu bisa menggetarkan hatinya, gitu ya. Mungkin dia ini tipe orang yang pernah, bukan tipe ya, tapi dia kayaknya pernah punya pengalaman sebuah relationship yang rusak, gitu. Dan kamu datang untuk sebagai orang yang membantu dia melewati kesusahan-kesusahan hidupnya dia itu tadi, gitu. Jadi kamu itu kayak setetes air di padang gurun ya. Itu menurutnya dia loh ya. Pesonamu itu nggak tertahankan, gitu. Jadi kayak ngelihat kamu tuh bukan hanya melihat kamu sebagai manusia saja, tapi ngelihat kamu itu apa ya, dari energi femininnya kamu atau dari energi maskulinnya kamu, gitu. Cara-cara kamu bicara meyakinkan, bikin dia merasa nyaman, adem sama kamu, gitu ya. Dia nggak ngerasa bahwa dia tertekan ketika berinteraksi dengan kamu. Untuk beberapa di antara kalian, barangkali kalian ini bukan orang yang penyabar, tapi di matanya dia ketika kamu interaksi sama dia, kamu bisa jadi orang yang lebih mau ya betah untuk ngadepin dia dengan kesabaran itu tadi, gitu. Jadi dia kayak ngerasa bahwa kamu memperlakukan dia dengan cukup spesial di sini, gitu ya. Jadi dia nggak bisa menafikan kehadiran dirimu, gitu loh. Dengan semangat-semangat yang kamu miliki, pesona-pesona yang kamu miliki, dia bisa kayak ngerasa dia bersyukur, gitu ya, ketemu sama kamu di sini, gitu. Jadi kamu bukan hanya kamu bisa juga kayak seperti mentor bagi dia, gitu ya. Karena setiap kamu ngomong kok kayaknya lebih banyak kena sama dirinya, gitu ya. Misalnya kalau kamu ngomongnya tuh nyabla aja gitu, kamu ngomongnya sembarangan aja, tapi dari omongan kamu yang sembarangan atau yang ringan itu, tapi dia kayak ngerasa oh kamu sedang membukakan sesuatu ke dia, kamu sedang ngasih tahu sesuatu yang itu sedang dia cari-cari, gitu loh. Gitu, misalnya dia mikir apa kayak gitu ya, tapi ketika dia interaksi sama kamu, dari kamu dapat jawabannya. Nah seperti itu ya. Kamu orangnya romantis di matanya dia, penyayang juga. Kamu tahu nampaknya cara memperlakukan orang lain itu seperti apa. Di mata dia kamu orangnya sukses, gitu ya. Menawan gitu, menawan banget gitu ya. Kemudian kamu di matanya dia tuh tipe orang yang hangat, menyenangkan gitu ya. Mudah membahagiakan orang lain, baik hati ya. Kamu nampaknya baik hati di sini. Gitu. Dengan kamu itu kok kayaknya ndak ada cerita suntuknya gitu, ndak ada. Hidup gitu ya, suasana bisa kamu ciptakan hidup gitu. Jadi kayak yang hampir-hampir kamu ini nggak ada kurangnya nih di matanya dia. Nah gitu, vitalitas tinggi, energik, ceria, lincah gitu ya. Menarik hati gitu, mungkin menarik lawan jenis juga kamu sebenarnya itu gampang banget. Karena dari ucapannya kamu, dari tindakannya kamu, itu kok kayak ada sesuatu yang berbeda kayak gitu loh ya. Jadi dia kayak ngerasa bahwa kamu dengan mudah bisa memperlakukan dirinya atau orang lain dengan spesial. Atau gini, tanpa kalian sadari, kalian bisa kayak bikin orang itu ngerasa bahwa perlakuan kalian yang cukup menakjubkan gitu ya. Jadi kayak orang bisa ngerasa dia spesial gitu loh.
Karena kayaknya kalian ini memang nggak memperlakukan orang sembarangan gitu ya. Maunya tuh ngasih yang baik-baik gitu ya. Mungkin maunya tuh ngomong yang baik-baik gitu kan. Nah, jadi kayak orang ngerasa spesial aja gitu. Dihargai, dihormati kayak gitu ya. Di sana. Dan kalian orangnya ringan ini pasti kan. Nggak yang saklek-saklek. Nggak yang kayak kaku-kaku gitu. Enggak kayaknya. Tapi kalau orangnya ekstrovert, terbuka kayak gitu ya. Jadi pancaran aura kalian itu kenceng ini, kuat ini. Jadi di mata dia kalian ini karismatik gitu loh ya. Berkarisma tinggi, auranya itu aura yang terang aja kayak gitu ya di matanya dia. Gitu. Jadi cantik, menarik, seksi gitu ya. Kayaknya orang-orang yang dapat diandalkan gitu loh. Dijadikan partner, layak untuk dijadikan partner. Nah, seperti itu ya. Cara kalian berjalan, cara senyumnya kalian gitu ya. Ini bikin dia terbayang-bayang kayak gitu di sana ya. Nah, beberapa ini nampaknya hubungannya hubungan jarak jauh, beberapa ya, tidak semua. Tapi ini jarak jauh di situ. Dan jarak jauh ini nampaknya ya. Beberapa memang hubungan ini tidak akan pernah berjumpa secara fisik gitu, tidak akan berjumpa secara fisik, tapi intensitas komunikasi, video call ya, media sosial gitu ya, online kayak gitu, ini nanti tinggi banget ini antara kalian berdua ini gitu ya. Kita lihat ini death ini kemana ini arahnya. Oke. Iya, beberapa tidak akan berjumpa sama sekali secara fisik, tetapi kalian akan mengalami sebuah kisah ini yang menarik banget. Nah, beberapa ini energinya match. Kalau mari lihat ya, ini energinya match. Jadi ini maaf, jangan-jangan ini bisa orang-orang luar negeri ini. Jadi kalian bisa kayak punya hubungan yang casual di sana, kalian bisa tinggal bersama. Tapi tidak ada namanya pernikahan gitu ya. Tidak semua loh ya, tapi hanya beberapa di antara kalian. Kalian bisa punya anak ya, punya cahaya mata bersama, punya si buah hati bersama, tapi kalian tidak pernikahan. Hubungan kalian hubungan casual, hubungan kalian hubungan terbuka. Jadi ini bisa friend with benefit kah namanya itu istilahnya, TTM-an, friendzone yang ceritanya itu gitu ya. Karena ini kalian punya style gaya hidup itu yang beda ini kalau mari lihat. Mungkin tidak kamu sadari sekarang, tapi ini nanti ya di 2023 ini barangkali kamu punya gambaran hidup yang baru nanti di situ ya. Jadi ini aktivitas kalian berdua bisa aktivitas yang lumayan tinggi. Beberapa tidak berjumpa secara fisik, beberapa ini berjumpa secara fisik, dan kalau kalian kolaborasinya bersama, jika ini sampai ke pertemuan fisik, kalian ini nanti bisa punya kehidupan yang amazing, sukses bersama nanti. Ini bisa ya, punya kehidupan yang luar biasa bersama. Kayak gitu. Karena ini energinya energi kayaknya soulmate ini. Gitu. Ya. Kalian bisa punya hubungan yang sangat-sangat unik tapi harmonis. Gitu. Jadi kayak yang bentrokan di antara kalian berdua ini nanti tidak banyak gitu. Nanti bertemunya tidak dalam waktu cepat ya. Jika ada yang bertemu secara fisik, butuh waktu dulu di sini. Katakanlah mungkin setelah intensitas ini ya, bukan setelah pertemuan, setelah perjumpaan ya. Perjumpaan, terus nanti koneksi, mungkin memasuki 1 tahun 8 bulan, baru nanti ada pertemuan fisik, ya. Tidak semua, tapi ada beberapa saja, hanya untuk orang-orang yang beruntung saja. Sekitaran 1 tahun 8 bulan berikut setelah kalian berjumpa, setelah kalian berkenalan, baru kalian ketemu, dan pertemuan ini cepat naik di satu fase kehidupan baru. Dan ini kolaborasi ini
nanti membawa satu kehidupan yang ekstrim, tapi ekstrimnya ekstrim baik di situ. Ekstrim baik gitu ya. Mungkin secara agama, sosial budaya masyarakat kita Indonesia ini masih agak-agak gimana, agak-agak tabu gitu ya. Tapi nggak membawa kejatuhan gitu. Nggak membawa kejatuhan, mari lihat. Justru ada harapan hidup yang lebih besar nanti di depan sana. Ada kecemerlangan hidup nanti yang lebih besar di depan sana. Gitu ya. Hanya untuk orang beruntung aja nanti berjumpa di sini ya. Karena ini energinya itu kayak ledakan ini kalau mari lihat. Ledakan. Dan ledakan ini tuh ledakan kayak kembang api bikin meriah hidup gitu loh. Bukan ledakan kompor gas yang membakar rumah, enggak ya. Tapi ledakan kembang api yang kayak banyak perayaan nanti dalam hidup. Nah gitu. Di sana ya. Ini bisa hubungannya hubungan jangka panjang, makin lama nanti makin harmonis gitu ya. Kehadiran masing-masing dalam kehadiran kalian ini gitu ya, kolaborasi kalian ini nanti ya amazing lah, nggak ada lah kata-kata lain di situ, nggak ada kata-kata lain. Jadi cocok banget, klop banget gitu. Ini nanti kalian ketemunya ya, ini kayak ngerasa ini bukan pertemuan baru kali pertama, ini bukan komunikasi baru kali pertama, tapi kayak ngerasa tahu sama tahu aja, cair aja nanti perkenalannya gitu ya. Bahkan nanti di pertemuannya ini kayak yang sudah tidak asing lagi satu sama lain gitu. Soulmate, kayak gimana tuh soulmate? Kayak melihat diri ada di dia gitu ya kan, gitu soulmate ya. Nah oke, baik, jadi ini amazing banget ya energi untuk kartu gold yang ini. Oke, baik ya. Jadi kalau untuk ciri-cirinya ya sebenarnya ini mari agak kurang nangkep ini ya ciri-cirinya dia ya. Cuman dari perjalanan hidup di sini yang paling kuat gitu. Pokoknya gini aja, kamu ngerasa nyambung aja sama dia di perkenalan pertama, nggak yang kayak saling jaim-jaiman, susah-susah gimana tuh, kayak ada sensasi aja di dalam diri, ini orangnya kayak gitu lah ya. Nanti kayak gitu aja ceritanya, sama-sama tahu aja, sama-sama lebur aja nanti pertemuannya gitu. Tiba-tiba udah ngobrol cekikikan bersama, padahal baru lagi say hello gitu, tapi udah enak aja koneksinya. Nah itu aja dia ya, model orangnya ya. Di sana. Baik. Itu aja lah dulu ya yang bisa mari sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pembacaan ini sampai akhir. Yang baik-baik semoga mewujud nyata dalam kehidupan kalian ya. Oke, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.